Pernahkah kamu bermimpi, tapi sadar sepenuhnya bahwa itu hanyalah mimpi? Bagaimana jika mimpi itu tidak hanya berisi ilusi, tapi juga peringatan akan apa yang akan terjadi di dunia nyata? Aku tahu rasanya. Karena aku mengalaminya sejak kecil dan setelah dewasa seiring perkembangan zaman. Aku baru tahu kalau ini disebut lucid dream. Namaku adalah Maya. Seorang guru di SMA. Tapi di balik profesiku, aku memiliki rahasia yang tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun, rahasia yang menghubungkanku dengan dunia lain. Malam-malamku penuh dengan pertarungan melawan bayangan yang ingin mencelakakan orang-orang di sekitarku. Kadang itu membuat lelah. Karena di dalam mimpi itu, aku hanya seperti pindah tempat saja. Jadi ketika orang-orang tertidur nyenyak, untuk orang seperti aku tidur malah membuat capek. Ini bukan hanya mimpi, ini adalah tugasku. Ini adalah cerita tentang mimpi, dunia gelap, dan tanggung jawab yang harus kutanggung sebagai seorang indigo. Aku menyadari sejak kecil ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Dunia mimpiku tidak pernah sekadar ilusi semalam. Itu seperti pintu menuju tempat-tempat yang tak terjangkau oleh panca indera. Langit dalam mimpi-mimpiku seringkali lebih cerah dari kenyataan, dengan warna ungu dan oranye yang bercampur seperti lukisan nyata. Pepohonan yang menjulang tinggi memiliki daun yang bercahaya, seperti berlian yang memantulkan sinar matahari. Di kejauhan, aku sering mendengar suara-suara aneh, bisikan halus yang tidak bisa kupahami, tetapi terasa seperti panggilan. Terkadang pula di sana, aku bisa bebas mengatur dan mengendalikan mimpiku. Aku bisa juga bebas pergi kemana saja sesuai keinginanku. Ingin terbang, ingin jalan, ataupun ingin bermain apa saja, aku bisa mengaturnya. Aku seringkali berada dalam mimpi dan sadar sepenuhnya bahwa aku sedang bermimpi. Rasanya seperti mengapung di antara kenyataan dan ilusi. Saat aku melangkah, tanah di bawah kakiku terasa hangat, seolah memiliki denyut kehidupan sendiri. Aku bisa mengontrol segalanya, mengubah lanskap mimpi menjadi lautan luas dengan ombak yang tenang atau mengubahnya menjadi hutan misterius yang dipenuhi kabut. Aku bahkan memanggil orang-orang yang kuinginkan. Wajah-wajah mereka terlihat lebih nyata daripada kenyataan, dengan tatapan mata yang seolah-olah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Aku bahkan menjelajah tempat-tempat yang tak pernah kulihat sebelumnya, kastil tua yang menjulang di atas tebing, desa-desa kecil yang dihuni oleh makhluk asing, atau gua-gua yang dipenuhi kristal bercahaya. Setiap malam, aku masuk ke dalam dunia yang begitu indah sekaligus dunia yang menyeramkan. Aku mulai memperhatikan bahwa mimpi-mimpiku memiliki pola. Tempat-tempat tertentu akan muncul berulang kali, seperti sebuah kota kecil dengan jalanan berbatu basah oleh hujan, atau sebuah ruangan luas dengan jendela besar yang menghadap ke hamparan bintang. Suasananya selalu sepi, tetapi bukan kesepian. Ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tak terlihat, tetapi aku bisa merasakan kehadirannya di setiap langkahku. Kadang-kadang, aku bertanya-tanya apakah ini hanya mimpi atau aku benar-benar menjelajah dunia lain. Aku pun terkadang menaikkan waspadaku, karena walaupun itu di dunia mimpi dan aku bisa mengatur mimpi itu sesukaku, tetapi di sana seperti ada yang membuat batas antara aku dan dunia itu. Mungkin agar aku tidak melangkah terlalu jauh. Sehingga rasanya seperti diawasi oleh sesuatu. Dan proses masuk ke dunia lucid dream itu seperti membutuhkan tenaga dan keinginan yang besar. Sebab bila tidak ada keinginan cukup besar, maka kita hanya akan merasakan tidur biasa. Saat itulah aku menyadari, dunia mimpiku bukan hanya sekadar tempat pelarian. Ini adalah pintu menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya ku mengerti, tetapi selalu memanggilku untuk kembali, malam demi malam. Terkadang pula kalau sedang dalam keadaan lucid dream, tiba-tiba terbangun pun ketika tertidur lagi, maka kondisi itu bisa dilanjutkan. Seperti sebuah cerita bersambung. Pengalaman ini membawaku ke sebuah jalur hidup yang penuh warna, meskipun juga membingungkan. Kini,
Aku adalah seorang guru bahasa Inggris di sebuah SMA. Di usia 30 tahun, aku sudah terbiasa mengajarkan teori dan praktik bahasa kepada murid-muridku, tapi di balik rutinitas itu, aku menyimpan cerita yang tak pernah kubagikan kepada siapapun. Banyak cerita yang ingin sekali kuceritakan, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana. Tetapi bisa diambil contoh ketika sedang mengajar di kelas, ada sesosok makhluk yang tidak mengganggu, tetapi lebih ke menunjukkan eksistensinya saja. Sehingga aku berpikiran bahwa mungkin dia yang tinggal dan menghuni kelas ini. Sosoknya seperti manusia pada umumnya tetapi dengan penampakan hitam semua seperti sebuah siluet rambut keriting, laki-laki. Terkadang pula mondar-mandir di depan kelas yang kebetulan kelas tersebut memiliki jendela kaca yang lebar dan itu siang hari. Terkadang pula kala sore hari aku sedang memberikan les tambahan untuk anak-anak waktu itu persiapan ujian akhir nasional. Ada yang ikut belajar, dan penampilannya seperti siswa-siswi pada umumnya. Dan banyak cerita-cerita lain sebagai seorang seperti aku. Nah pagi itu, aku mengajar seperti biasa. Murid-muridku sedang serius mengerjakan latihan menulis bahasa Inggris. Cahaya matahari pagi menembus jendela kelas, menciptakan pola-pola bayangan di lantai yang terasa menenangkan. Aku berjalan pelan di antara bangku mereka, dan memastikan semuanya fokus pada tugas dan pelajaran hari itu. Suara goresan pensil di atas kertas terdengar seperti irama yang harmonis, tetapi aku tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba ketika kuperhatikan satu persatu mataku terpaku pada seorang siswa bernama Andra. Wajahnya tampak kusut, seperti seseorang yang tak tidur semalaman. Dia terus-menerus melirik ke arah jendela, seolah-olah sedang mencari sesuatu atau menghindari sesuatu yang menakutkan. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Entah bagaimana, aku merasakan energi berat yang mengelilinginya. Rasanya seperti udara di sekitar Andra lebih dingin dibandingkan sudut lain di kelas. Sehingga aku pun bertanya, "Andra, apakah semuanya baik-baik saja?" tanyaku pelan. Suaraku hampir berbisik, takut mengganggu ketenangan kelas. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa, tapi matanya tidak menatapku. Sorot matanya kosong, seperti sedang berada di tempat lain. Lalu, aku mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu, tetapi perasaan itu terus menghantuiku sepanjang hari. Malam harinya, aku pun bermimpi tentang Andra. Aku berdiri di tengah hutan gelap. Udara terasa lembab, dan aroma tanah basah bercampur dedaunan yang membusuk memenuhi hidungku. Pepohonan menjulang tinggi dengan cabang-cabangnya yang melengkung seperti tangan-tangan yang ingin meraihku. Kabut tebal menyelimuti sekelilingku, membuat setiap langkah terasa berat. Aku bisa mendengar suara langkah pelan, seperti daun kering yang diinjak, semakin dekat. Di kejauhan, aku melihat Andra yang sedang berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat, dan matanya memandang lurus ke depan dengan ketakutan yang membeku. Dan di belakangnya, ada bayangan hitam besar perlahan mendekat. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya kumpulan kegelapan dengan mata merah menyala yang memancarkan kebencian murni. Udara di sekitarnya terasa berat dan menekan, seperti hisapan kuat yang ingin menelan segalanya. Aku ingin berteriak, memperingatkannya, tetapi suaraku seperti terjebak di tenggorokan. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram leherku. Dalam kepanikanku, aku mengangkat tangan dan membentuk sebuah cahaya. Cahaya itu tidak muncul langsung, awalnya hanya percikan kecil, tetapi semakin lama semakin terang hingga menyinari seluruh hutan. Bayangan itu melolong, suara yang terdengar seperti logam yang digesek. Pepohonan di sekitarnya bergetar, dan kabut di sekitar kami tersibak oleh energi cahaya yang kubentuk. Bayangan itu mundur, seolah-olah terbakar oleh terang itu, lalu menghilang dengan cepat, meninggalkan Andra yang terduduk lemas di tanah. Hutan yang sebelumnya gelap kini berubah menjadi lebih terang, dengan sinar bulan menembus celah-celah pepohonan. Aku berjalan mendekatinya, tetapi sebelum aku bisa menyentuhnya, aku terbangun. Tubuhku basah oleh keringat, dan jantungku berdegup kencang. Aku tahu itu bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang nyata di baliknya, sesuatu yang harus aku pahami lebih dalam. Ketika aku terbangun, tubuhku basah oleh keringat. Aku tahu itu bukan sekadar mimpi. Ada pesan di baliknya.
Keesokan harinya, aku menemui Andra setelah kelas selesai. "Andra, ibu ingin bicara sebentar boleh?" kataku dengan nada setenang mungkin. Dia mengangguk pelan dan mengikutiku ke ruang guru. "Kamu tidak terlihat baik akhir-akhir ini. Ada yang ingin kamu ceritakan?" tanyaku. Dia menunduk, tangannya gemetar. "Bu, saya merasa ada sesuatu yang mengikuti saya. Setiap malam, saya mimpi buruk. Ada bayangan hitam besar yang selalu mengejar saya. Saya tidak tahu harus bagaimana," katanya dengan suara bergetar. Jantungku berdegup kencang. Mimpi itu nyata. Aku mencoba menenangkan diriku dan Andra. "Andra, dengarkan ibu baik-baik. Kamu tidak sendiri. Ibu akan membantu kamu melewati ini," kataku. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu, meski tidak sepenuhnya yakin apa yang harus kulakukan. Malam berikutnya, aku mempersiapkan diriku untuk memasuki lucid dream. Aku duduk bersila di atas tempat tidur, menutup mata, dan memfokuskan pikiranku pada Andra. Aku berbisik dalam hati, memanggil kesadaranku untuk membawaku ke dalam mimpi yang sama seperti sebelumnya. Tidak butuh waktu lama hingga aku merasakan tubuhku melayang, dan saat membuka mata, aku sudah berada di hutan gelap itu lagi. Bayangan hitam itu ada di sana, lebih besar dan menyeramkan dari sebelumnya. Namun kali ini, aku tidak merasa takut. Aku mengingatkan diriku bahwa ini adalah mimpiku, dan aku memiliki kendali penuh atas mimpiku. Dengan keberanian yang tumbuh dalam diriku, aku melangkah maju, menghadapi bayangan itu. "Kamu tidak berhak ada di sini. Pergilah," seruku. Tanganku kembali membentuk cahaya terang yang lebih besar dari sebelumnya. Bayangan itu menggeram, mencoba melawan, tapi aku tidak menyerah. Cahaya itu akhirnya melahapnya, meninggalkan hutan itu terang benderang. Ketika aku terbangun, aku merasa lega. Esok paginya, Andra terlihat lebih ceria. Dia mendatangiku saat istirahat dan berkata, "Bu, tadi malam saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu." "Terima kasih, Bu." Pengalamanku sebagai indigo dan lucid dreamer telah membawaku melalui banyak kejadian seperti ini. Aku menyadari bahwa ini bukan sekadar anugerah, tapi juga tanggung jawab. Aku tidak hanya seorang guru yang mengajarkan bahasa Inggris, aku juga seorang penjaga di dunia yang tak terlihat, memastikan orang-orang di sekitarku tetap aman dari bayangan yang mencoba menyakiti mereka. Meski begitu, aku tetap merahasiakan kemampuanku ini dari orang lain. Aku tahu tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak masalah bagiku. Aku menjalani hidupku dengan dua dunia yang saling bersinggungan, mencoba menjadi yang terbaik dalam keduanya. Pagi di kota kecil tempatku tinggal selalu memiliki suasana yang damai. Jalanan sempit dengan rumah-rumah tua berjajar di sisi kiri dan kanan selalu mengingatkanku pada masa kecilku. Namun, di balik keindahan pagi itu, aku sering merasa ada energi yang tidak terlihat mengalir di antara celah-celah gang atau di balik tirai jendela yang tertutup rapat. Angin pagi yang lembut sering membawa bisikan halus, bisikan yang tidak dimengerti oleh telingaku, tapi mampu menggugah naluriku. Di sekolah, meski aku berusaha fokus pada tugas-tugas mengajar, aku tetap merasakan adanya gangguan kecil dari dunia yang tidak terlihat. Seperti saat aku melihat sudut kelas yang tampak lebih gelap dari biasanya, atau ketika suara langkah terdengar dari lorong meski tidak ada siapapun di sana. Aku menyadari bahwa dunia ini, seperti mimpi-mimpiku, penuh dengan celah-celah yang menghubungkan antara yang nyata dan yang tak terlihat. Di malam hari, dunia mimpiku semakin menjadi medan tempat aku harus berjaga. Lanskap dalam mimpiku selalu berubah, tetapi ada pola yang sering berulang. Kali ini, aku berdiri di tepi sebuah danau yang permukaannya begitu tenang hingga memantulkan langit berbintang dengan sempurna. Udara malam terasa dingin menusuk kulit, tetapi juga membawa aroma segar dedaunan basah. Aku tahu, dalam keheningan ini, ada sesuatu yang sedang mengintai. Dan aku selalu siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena ini adalah tanggung jawabku, tanggung jawab yang telah aku terima dengan sepenuh hati sejak kecil.
Dunia ini penuh dengan misteri, sebagian di antaranya hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki mata batin. Bagiku, hidup sebagai seorang guru dan seorang penjaga di dunia mimpi bukanlah pilihan, tapi takdir. Meski tak mudah, aku percaya setiap perjalanan memiliki makna. Aku tidak tahu apa yang menantiku di masa depan, tapi aku akan terus melindungi mereka yang membutuhkan, bahkan di dunia yang tak terlihat. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang lebih. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.